Ini buku ini Kak, ini sebetulnya buku leadership Kak ya, Bos Otoriter. Sebetulnya ini curhatan saya sih Kak ya, saya kan sudah bekerja di beberapa perusahaan ya selama 20 tahun ini, dan kebetulan ya saya pernah mempunyai bos yang beberapa yang otoriter gitu. Nah dari situ saya akhirnya belajar kan bagaimana saya tidak terlalu depresi lah dalam petik ya, saya tidak terlalu tertekan di bawah bos yang otoriter gitu. Jadi ya akhirnya saya nulis buku ini gitu. Buku ini intinya ada 3 bagian Kak. Yang pertama adalah definisi otoriter itu seperti apa sih gitu. Karena kalau bos yang galak, bos yang tegas, bos yang berapi-api ketika bicara, bos yang ketika memutuskan itu A ya harus A gitu ya, itu belum tentu otoriter teman-teman. Karena apa? Bos yang itu kalau yang seperti saya bilang tadi, itu bisa jadi bos yang otoritarian ya. Kalau bos yang otoritarian itu adalah bos yang memang dia tegas, dia ini ya, kalau udah bicara A ya harus A gitu. Kemudian dia lebih susah untuk di lobby ya, lebih susah untuk negosiasi gitu, karena ya dia teguh dengan prinsip yang dia pegang, teguh dengan aturan yang sudah ditetapkan gitu. Tapi sebelum suatu aturan itu ditetapkan, dia masih mau menerima pendapat dari anak buahnya gitu kan, dia masih mau menerima masukan dari pihak lain gitu. Dan ketika mau untuk memutuskan pun dia juga ada diskusi ya, tetap ada diskusi dengan anak buahnya gitu. Dan baru setelah itu dia putuskan, yaitu kita harus jalankan itu semua gitu dengan gaya tegasnya gitu. Itu kan masih sebetulnya masih oke lah ya teman-teman ya. Itu ada banyak perusahaan yang memang memerlukan gaya kepemimpinan yang otoritarian gitu. Nah, tapi kalau otoriter itu beda ya. Kalau otoriter itu dia maunya sendiri ya, menang-menangkan sendiri. Dia tidak pernah mau dengar pendapat orang lain, tidak mau dengar pendapat anak buahnya, dan ketika dia memutuskan dia nggak peduli apakah itu akan menyusahkan anak buahnya, apakah itu akan justru membuat organisasi yang dia pimpin itu malah berantakan ya. Yang penting saya ngomongnya ini ya harus ini. Nah itu bedanya teman-temannya. Nah otoriter, nah ya saya jelaskan dulu perbedaan bos otoriter dengan bos yang lain seperti apa gitu. Dan setelah kita yakin bahwa bos kita otoriter, ya baru saya jelaskan di bagian berikutnya itu bagaimana kita menghadapi bos yang otoriter ya, bagaimana kita menghadapi bos-bos yang otoriter. Saya ada jelaskan ada beberapa langkah, dari langkah yang paling ringan dengan yang paling berat gitu ya. Ya kalau yang paling berat seperti saya jelaskan kemarin ya, kita resign ya teman-temannya. Itu kalau itu sih sudah puncak bener ya, artinya kita sudah nggak bisa sama sekali mentolerir bos yang otoriter gitu. Tapi kan itu kan langkah terakhir atau teman-temannya, langkah paling berat. Tapi kan saya jelaskan tadi, saya ada beberapa belas langkah dari langkah yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah teman-teman kan bisa coba tuh dari langkah yang paling ringan, kalau belum bisa diatasi naik lagi. Nah itu saya memberikan langkah-langkah untuk menghadapi bos yang otoriter sebelumnya. Itu yang bagian kedua. Nah bagian yang ketiga, bagaimana bos yang otoriter itu bisa berubah ya. Karena bos yang otoriter itu kan sebetulnya inti masalahnya berdasarkan literasi yang saya baca itu adalah sebetulnya dia itu EQ-nya kurang ya teman-teman ya. Jadi EQ-nya dia, emotional quotient, kecerdasan emosinya tuh kurang baik ya. Sehingga ya karena dia kurang baik di sisi emotional quotient-nya, ya otomatis ya kita ya cara agar bos otoriter itu tidak otoriter lagi, ya setidaknya turun lah ya menjadi otoritarian tapi tidak otoriter ya, dia harus meningkatkan EQ-nya ya. Meningkatkan EQ-nya tuh juga ada beberapa langkah gitu, dari yang paling ringan sampai yang paling berat ya. Kalau yang paling berat ya konsultasi dengan psikolog ya, bukan psikiater teman-teman, dengan psikolog gitu ya. Nah kalau dia ini ya konsultasi dengan psikolog itu adalah yang terberat. Kita nggak mungkin kan ngomong bos otoriter loh, bos konsultan sama psikolog ya, itu kan ya bisa-bisa teman-teman yang dipecat kali ya. Ya ada beberapa langkah dari yang paling ringan, mungkin teman-teman bisa mencoba ya langkah yang paling ringan supaya bos teman-teman tuh yang otoriter mau berubah ya. Nah itu jadi itu teman-temannya ada 3 bagian ya. Yang pertama definisi bos otoriter, yang kedua adalah bagaimana menghadapi bos yang otoriter, yang ketiga adalah bagaimana bos otoriter itu bisa berubah ya, minimal turun menjadi bos otoritarian, syukur bisa menjadi bos yang demokratis kan. Jadi itu ya teman-teman.